Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Genggang, saya MC untuk hari ini. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa menggunakan kamera karena saya lagi di jalan dan cukup padat, jadi saya tidak berasa baik kalau pakai kamera. Yang pertama-tama saya tentu mengucapkan banyak terima kasih untuk Bunda Mayora. Akhirnya kita bisa ya diskusi malam ini karena seharusnya kita diskusi minggu lalu karena memang Bunda Mayora sedang sibuk juga kami sebisa mungkin mengikuti jadwal Bunda itu. Lalu sebelum sebelum saya antarkan diskusi ke teman saya, Tata, mungkin ada sedikit pengantar ya kenapa diskusi ini dibuat. Jadi saat ini SPR sedang menggagas sebuah proyek yaitu pandemi dan insarespi, di mana salah satu narasumber yang kita sasar adalah teman-teman dari kelompok minoritas. Nah, di mana minoritas ini kami kategorisasikan menjadi dua, yaitu teman-teman dari LGBTQ dan juga teman dari Papua. Nah, untuk teman dari Papua, 2 minggu yang lalu kita sudah berdiskusi dengan Sandy, dia model dari Papua. Lalu di sesi yang kedua ini, malam ini diskusi kita akan bersama Bunda Mayora yang memang sudah memiliki track record sejarah yang panjang terkait dengan upayanya untuk membela hak asasi manusia untuk teman-teman LGBTQ. Nah, dan seperti yang teman-teman sendiri tahu juga, beliau merupakan seorang pejabat publik di desa di Maumere, kalau tidak salah, saya lupa nama desanya, dan beliau cukup cukup tenar di mana-mana mengisi seminar, dan kami sudah selama hampir 1 tahun ingin sekali mengundang Mayora karena memang kontribusi beliau bisa kami akui lebih bermakna sih buat kami. Kenapa? Karena Bunda secara konsisten tinggal di kampungnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan menyuarakan aspirasi teman-teman LGBTQ secara politis dengan berjejaring dengan komunitas lain, di mana menurut kami poin itu kurang ada di Indonesia, dan pertama kali lihat Bunda itu kayak wah ini harus diundang nih sama SPR, kurang seperti itu. Mungkin sedikit pengantar dari saya persilahkan kepada teman saya Tata untuk memoderatori talk show virtual Bunda Mayora malam ini. Sekali lagi terima kasih Bunda. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbrang atas pembukaannya. Saya pertama-tama ucapkan halo semuanya, selamat malam, selamat datang di diskusi publik Sekolah Pemikiran Rakyat atau SPR. Selamat malam Bunda Mayora, saya senang sekali malam ini kita bisa berbincang langsung. Nah, sebelumnya mungkin sedikit pengantar dari saya bahwa SPR atau Sekolah Pemikiran Rakyat itu adalah kolektif atau laboratorium sosial yang dijalankan oleh beberapa kalangan dari berbagai latar belakang dan berbagai usia. Nah, sepanjang 1 tahun terakhir kami sedang mengerjakan satu proyek terkait dengan anxiety atau kecemasan. Nah, berkenaan dengan hal itu, malam ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga Gembrang, bahwa kami ingin mendengar cerita atau narasi teman-teman, atau dalam hal ini diwakili oleh Bunda, mereka yang selama ini mungkin kalau secara jumlah mungkin berada dalam posisi minoritas atau rentan. Nah, sepanjang kita menghadapi pandemi, terutama 2 tahun terakhir ini, kecemasan atau anxiety orang-orang itu meningkat sekali karena akibat social distancing, tekanan ekonomi, lalu kemudian ada tenaga kesehatan yang mereka menghadapi kerja yang sangat padat, dan tentu saja teman-teman yang tanda kutip di sini selama ini mengalami proses diskriminasi ya, karena menghadapi kondisi masyarakat yang sangat heteronormatif. Nah, berkaitan dengan itu malam ini saya atau kami semua pengen mendengar cerita dari Bunda Mayora. Pertanyaannya mungkin saya akan mulai dengan kira-kira bagaimana Bunda Mayora melihat hambatan serta kecemasan yang dialami oleh teman-teman transpuan secara umum atau dari pengalaman Bunda sejauh ini gitu. Silakan Bunda. Mungkin juga bisa memperkenalkan diri dan aktivitas.
Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman SPR yang memberikan kesempatan untuk saya boleh hadir dan bisa berbagi pengalaman di malam ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Hendrika Mayora Victoria. Saya aktivis gender dan seksualitas untuk perempuan di Kabupaten Sika. Saya juga sebagai anggota BPD di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hamdi, Kecamatan Kengai, Kabupaten Sika, Flores NTT. Saya juga menjadi ketua Pokja 1 di PKK di Kecamatan Kengai. Kemudian saya saat ini sedang membantu volunteer di dapur penyitas, juga volunteer di kegiatan kami Serikat Kepautan Anak Misioner sebagai pendamping anak. Saat ini saya juga menjalankan pendidikan di salah satu kampus Universitas Nusa sebagai seorang mahasiswa. Dan senang sekali boleh hadir bersama dengan rekan-rekan muda, saudara-saudara di malam hari ini. Pertanyaan pertama sangat menarik terkait dengan kecemasan, ketakutan. Tentu kami sebagai transpuan, sebagai kelompok minoritas, masing-masing di antara kami punya pengalaman berbeda-beda. Saya melihat contoh pengalaman di Maumere. Tingkat kecemasan orang-orang muda sebagai kelompok LGBTI atau seorang kelompok transpuan, mereka mungkin berbeda dengan tingkat kecemasan saudara-saudara saya yang berada di Jawa, yang berada di Indonesia bagian Barat. Nah, saya melihat bagaimana keadaan-keadaan itu berbeda. Yang pertama, memang kalau kita bicara tentang kecemasan, ketakutan, itu sebenarnya bukan datang dari diri sendiri sebenarnya. Ada dua faktor, datang dari diri sendiri juga dari luar. Tetapi sebenarnya karena konsep yang ada di dalam diri kita terkait dengan gender dan seksualitas yang ada di budaya Indonesia, yang hanya dikenal bahwa heteronormatif saja, bahkan budaya patriarki yang juga cukup kental yang kita lihat, kemudian agama juga yang masih konservatif, yang tentu bukan menjadi ruang aman sebenarnya. Tapi ada beberapa agama atau tokoh-tokoh agama atau agama dijadikan ajang politik untuk menyerang kelompok-kelompok minoritas. Seakan-akan kami yang terlahir sebagai orang dengan identitas gender yang berbeda, kami adalah orang yang tidak normal, kami adalah orang yang salah, kami adalah orang yang tidak benar. Nah, banyak sekali rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, dari kecil sudah mengalami seperti itu. Yang saya jumpai, saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika saya kecil, saya sudah mendapat diskriminasi, sudah diberi stigma sebagai laki-laki yang feminin, orang selalu beranggapan saya adalah homoseks. Padahal saya waktu kecil kan tidak melakukan aktivitas seksual, tetapi orang sudah melabeli saya seperti itu. Dan itu adalah sebuah kecemasan yang membuat saya harus membentengi diri saya dan melindungi diri saya. Tambah lagi saya adalah seorang yang laki-laki yang dilahirkan dalam organ biologis penis ya, dilabeli langsung laki-laki. Tetapi jiwa dan rasa saya udah mulai berbeda. Ketika saya merasa sebagai seorang perempuan, dan itu sudah dicap bahwa laki-laki itu harus maco kan, harus kuat. Tapi kenapa laki-laki ini kok lembek, kemayuningsi gitu? Itu kan orang menolak saya. Dan di situ saya bercoba untuk membentengi diri saya. Dan saya cemas, saya tidak akan diterima, saya akan ditolak. Untuk membentengi diri saya punya security system. Akhirnya dulu waktu kecil, saya latihan taekwondo, karate, untuk menentukan bahwa saya adalah seorang laki-laki. Tetapi tetap aja nggak bisa, saya tak ngondek, tak pewong, ya, tak perempuan. Nah, berbeda lagi ketika teman-teman saya yang ada di Jawa, yang ada di beberapa daerah yang lainnya. Mereka dari kecil ketahuan kalau mereka trans atau mereka yang sudah ngondek atau berdendong, langsung diusir dari rumah. Tahun-tahun 80-an, 70-an, 90-an, masih kita jumpai mereka yang masih hidup di jalan, mereka yang sudah mulai. Saya ketemu beberapa lansia dulu waktu saya di Yogyakarta. Saya tanya, "Emak punya rumah di mana?" Saya di Madura. Kenapa tidak pulang ke Madura aja di keluarga? Keluarga mungkin sudah tidak tahu saya, karena mereka yang sudah bersuntikan, mereka yang sudah itu, karena memang sudah ditolak, sudah tidak diterima. Terus kita lihat sendiri ya, agama mayoritas, kemudian kadang-kadang kita ini dijadikan alat untuk permainan politik. Kita diserang, kadang-kadang kita ini membawa bencana alam. Contoh kejadian teman-teman di Palu waktu bencana, dikaitkan dengan LGBT, dikaitkan dengan trans, T itu dikasih tsunami. Nah di situ teman-teman semakin cemas, kami semakin takut, dan kami harus punya benteng, kami membentengi diri kami.
dan melindungi diri kami. Dan ketakutan dan kecemasan itu bukan sebenarnya datang dari diri kami sendiri, tapi dari luar kita. Tapi saya bersyukur bahwa di Maumere sendiri, anak-anak muda trans, justru mereka bersyukur bisa mengenal kami. Kami yang bisa memberikan teladan yang baik, bahwasannya tidak perlu takut. Karena saya sendiri tiba-tiba di-inbox sama beberapa anak muda, "Mak, saya juga seperti Mak. Saya bingung, Mak seperti apa?" Mereka menjelaskan, saya juga trans. Disitulah kami melakukan pendidikan gender yang bukan gender yang heteronormatif dalam ajaran HOGSC, artinya bahwa kita semua dengan identitas gender kita yang tidak salah. Yang pertama adalah kita harus hargai diri kita harus menghormati diri kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kami meyakinkan bahwa orang tua harus siap menerima orang-orang dengan gender yang berbeda. Karena kita lihat sendiri bahwa kita masih mengenal konsep gender yang sangat heteronormatif. Sehingga orang-orang masih menolak kita. Bahkan agama sendiri dijadikan alat untuk menyerang kita. Tetapi yang pertama juga kami meyakinkan bahwa budaya Indonesia sebenarnya budaya yang cukup kaya. Bhinneka Tunggal Ika sudah cukup melindungi kita, karena kita punya semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus di budaya kita sendiri, di Maumere sendiri, ada sebutan kobek. Kobek itu disebut untuk laki-laki yang feminin. Dia laki-laki kemayu, jadi seperti itu. Dan itu tidak ada stigma dan diskriminasi. Laki-laki kemayu yang tidak dendong seperti kami yang lahir di daerah di tahun-tahun milenial ini ya, saudara Lipsik atau lain, mereka cukup mengenakan baju kaos dengan sarung perempuan dan mereka dengan kemayu dengan gaya hidup mereka sebagai seorang trans tanpa ada stigma dan diskriminasi dan mereka survive dan mereka menjadi tulang punggung keluarga. Dan itu sebenarnya sudah ada. Tapi sayangnya kadang-kadang orang selalu mengkaitkan LGBT itu dengan produk luar. Seakan-akan kami ini bukan orang Indonesia, kami ini mengikut tren luar negeri atau tren dari mana. Saya salah dong. Saya sendiri, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, kami pun berjuang untuk mengikuti harapan orang tua, harapan masyarakat yang mungkin menganggap kami tidak normal. Tetapi kami sudah berjuang, berusaha. Kami untuk mau saya sendiri latihan taekwondo, belajar psikologi untuk menemukan diri saya yang seperti keinginan orang tua, tapi nggak bisa. Saya adalah seorang trans. Nah, kita bicara keunikan-keunikan, karena kita ini manusia yang diciptakan dengan keunikan masing-masing. Dan kita ini sudah dilengkapi dengan akal dan budi untuk bisa mengontrol setiap manajemen hidup kita. Mau jadi waria, mau jadi perempuan, mau jadi gay, mau jadi lesbi, mau jadi hetero, kita kontrol diri. Maka itu ya, hetero juga kadang-kadang selingkuh, tidak benar. Ya, kita semua sama. Mau gay, mau lesbi, kita untuk bisa menjaga diri kita masing-masing. Maka itu, saya berharap bahwa dengan keadaan ini, mari kita tidak perlu saling mendiskriminasi, saling menjatuhkan, tapi mari kita berjuang bersama. Teman-teman saya sendiri punya kecemasan waktu itu, tapi saat ini kecemasan itu saya ubah. Dengan apa? Dengan tetap optimis, percaya bahwa hidup ini adalah pilihan, tetapi bukan sebuah pilihan yang dipilih sendiri, tapi ini sudah bagian dari anugerah Tuhan. Maka itu ya syukuri, jalani, dan berjuang. Dan tetap optimis. Itu dulu. Oke. Terima kasih Bunda. Menyenangkan sekali ya mendengar ceritanya bahwa hambatan sosial dan kemudian akhirnya menjadi hambatan psikologis dihadapi oleh teman-teman transpuan itu bahkan sejak kecil ya, bahkan sebelum tahu apa-apa gitu udah dilabeli duluan oleh society gitu. Nah, ya oleh masyarakat. Nah, jadi tapi saya senang mendengar cerita tadi bahwa ada Bunda ketika sejak kecil itu sudah membentengi diri sebenarnya. Dan itu menarik sih menurutku karena sebelum saya bertemu juga di kepalaku sudah ada pertanyaan gini, apakah jangan-jangan dengan situasi yang di mana orang kemudian banyak sekali mengalami kerentanan atau menjadi stres belakangan ini, jangan-jangan itu nggak terjadi begitu kuat di teman-teman yang dari kecil tumbuh dengan karena sudah sering sekali mengalami proses eksklusi sosial, diskriminasi, jadi sehingga malah lebih rentan gitu, malah lebih lenting atau lebih kuat gitu di tengah situasi krisis seperti ini. Menurut Bunda gimana? Apakah memang jadi kayak ya biasa-biasa aja karena sudah terbiasa gitu, atau seperti apa? Situasi seperti ini ya memang benar-benar yang harus
tetap berjuang betul, karena memang kita lihat bahwa ini kan faktor-faktor banyak yang mempengaruhi kita ya, untuk apa? Untuk melindungi diri kita, untuk membentengi diri kita. Saya sendiri melihat diri saya dengan gender yang tidak heteronormatif itu dari kecil, dan itu saya membentengi diri, benar-benar membentengi diri. Saya benar-benar melindungi diri, dan ya mau sampai kapan kita bertahan kayak gitu ya? Mau sampai kapan kita bertahan? Mau sampai kapan kita apa menyerah kayak gitu? Tapi ya saya bersyukur bahwa kami bisa berjuang, kami bisa melewati itu karena kami mau menunjukkan bahwa ini kami tidak bersalah. Maka itu banyak faktor. Misalnya dari kalau teman-teman yang lain ditolak itu ya bisa jadi keluarga yang belum memahami gender di luar hetero, ataupun orang masih terpaku pada ajaran agama yang kadang-kadang memakai ayat-ayat tersuci untuk mendiskriminasi kami. Kemudian kadang-kadang ini dijadikan agenda politik untuk menyerang kami, dan itu membuat kami terhambat, termasuk kecemasan dan takut untuk tidak bisa bergerak. Tetapi bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi ini kami tidak bisa diam, tapi kami berjuang. Kami berjuang. Saya sendiri jujur 32 tahun waktu yang cukup panjang. Saya membentengi diri benar-benar dalam security system yang kuat. Tetapi dalam saat-saat seperti itu, saya akui bahwa membohongi diri, menipu diri, dan pada akhirnya saya mengalami satu pergulatan yang besar, bahwa saya harus jujur dengan diri saya, dan saya harus coming out, dan saya menerima semua keberadaan diri saya, dan saya berjuang menunjukkan ke masyarakat bahwa ini loh saya sebagai seorang trans yang kamu labeli dengan tidak normal, sakit, segala macam. Ini kehidupan saya, ini saya, dan saya mau mengubah stigma jahat itu dengan sesuatu yang lebih baik dalam hal gerakan inklusi. Maka itu kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Karena ketika kita lahir di dunia ini, artinya bahwa sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Sudah punya tujuan. Mau laki-laki, mau perempuan, kita sudah punya tujuan. Artinya bahwa mari kita berjuang. Itu yang kami rasakan. Oke, terima kasih Bunda. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat atau juga nanti ya setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan kunci ke Bunda Mayora. Nah, tadi Bunda sudah cerita banyak tentang proses diskriminasi yang dihadapi dan kemudian bagaimana harus berjuang dan membentengi diri. Nah, pertanyaanku kemudian, kira-kira menurut Bunda, faktor apa sih yang melatar belakangi diskriminasi sosial serta kultural yang kalangan transpuan ini hadapi sejak dulu sampai sekarang? Karena di sisi lain kan kita punya kebudayaan yang sebenarnya menerima itu, tapi toh di lain sisi diskriminasi itu tetap aja begitu besar gitu tekanannya. Silakan Bunda. Iya benar. Nah, ini teman-teman lagi-lagi dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden, semua tetap kami rasakan yang sama. Tidak sedikit teman-teman kami meninggal atau mati hanya karena kami ekspresi yang kelihatan. Jujur tahun 2020 di tengah-tengah pandemi, saudara saya, sahabat kami, keluarga kami, Mira, dibakar hidup-hidup. Kemudian banyak sekali teman-teman kami itu harus mendapatkan bantuan di tahun 2020, tetapi sayang mereka tidak memiliki KTP. Itu hambatan struktural yang sangat jelas. Kami warga negara Indonesia, kami punya hak yang sama. Undang-undang kita itu melindungi semua warga negara. Tetapi ternyata kami tidak bisa mendapatkan akses itu. Itu sangat-sangat kami rasakan. Dan kami bersyukur bahwa di 2021 ada gerakan yang baik. Kami sudah diharapkan oleh Kemendagri bahwa teman-teman transgender itu dibantu untuk mempermudah pembuatan KTP dengan advokasi yang baik. Maka itu ada angin segar. Tapi ya masih banyak saja tetap dirasakan oleh teman-teman trans. Tidak sedikit ada beberapa kasus tertentu sampai di hukum tidak beres, tidak selesai. Itu sebenarnya ada apa? Maka itu apakah kita hidup di Indonesia ini kadang-kadang kami merasa ya jujur kadang-kadang menjadi kita anak-anak steril.
Tapi kadang-kadang kami juga bagaimana kami mencintai Indonesia kalau kami terus disakiti, kami terus dibenci. Saya jujur saya mengalami kekerasan di Yogyakarta saat saya mengamen oleh Satpol PP dan saya diberi label PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kenapa akses yang kami tidak bisa mendapat akses kerja di sektor formal hanya karena kami punya ekspresi yang kelihatan. Kami ya kerja ya palingan kami ngamen dan nyebong. Dan itu kami berhadapan dengan situasi yang cukup keras. Maka itu 2018 saya tangan saya sampai hari ini masih pen dan sudah dicabut ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah sudah sehat. Dan ini menjadi tanda bahwa kejahatan negara yang saya pernah alami, bahwa ya tidak sedikit situasi sekarang dari kemarin hingga saat ini ya angka terus meningkat dari presiden ke presiden, angka terus meningkat kekerasan terhadap kelompok kami. Maka itu harapan kami bahwa harusnya negara harus mampu melindungi semua anak-anaknya. Negara harus mampu menjaga dan merawat semua keberagaman ini. Karena kita lihat yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mengharumkan nama Indonesia, jujur Indonesia jangan munafik. Kenapa? Prestasi-prestasi yang gemilang juga dipersembahkan oleh teman-teman saya dari komunitas LGBTI sebenarnya. Secara khusus mungkin mereka tidak coming out, tetapi secara ekspresif desainer terkenal itu adalah teman-teman saya. Olahragawan terkenal juga mungkin bukan hanya orang hetero, tetapi orang-orang dalam komunitas kami juga. Maka itu ya, marilah beri kami waktu dan ruang, beri kami kesempatan. Oleh sebab itu ya, mau di sosial, mau di agama, mau di apapun, kita semua punya hak yang sama. Maka itu saya berusaha mengangkat teman-teman saya yang kadang-kadang mungkin mereka itu sudah dandan, sudah make up, sudah kelihatan gender ekspresi mereka. Tetapi kadang-kadang mereka masih merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan tidak benar. Karena memang agama mengajarkan konsep gender yang hanya dua. Maka itu saya mengajarkan ke mereka, teman-teman, hidup yang ada ini adalah kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Mari hayati imanmu dengan caramu. Maka itu ya, saya sendiri misalnya saya jadi orang Katolik, dengan penghayatan saya sebagai seorang waria yang Katolik, bahkan teman-teman pondok pesantren Jogja, waria itu boleh ibadah dan boleh sholat dan hidup dalam pondok pesantren sebagai santri, dan itu adalah hal-hal baik yang dirasakan. Dan jangan lupa teman-teman, cerita-cerita baik itu juga akan ada di Cik Andy pada hari Minggu nanti. Jadi teman-teman bisa nonton. Senang sekali pasti ya. Terima kasih Bunda dan senang sekali tadi mendengar bahwa saat ini sebenarnya negara sudah mulai terbuka mengakomodir kepentingan teman-teman LGBTQI dan meskipun itu ya masih juga ya merasakan cinta bertepuk sebelah tangan gitu terhadap negara. Saya bisa imajinasikan sih gimana teman-teman yang trans misalnya kalau datang ke kelurahan atau kantor desa diurus KTP ketika pertanyaan gender diajukan mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi semoga aja di tahun-tahun mendatang tidak lagi. Nah, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita ke kawan-kawan lain karena sudah ada beberapa pertanyaan juga. Nah, berkenaan dengan situasi pandemi ini, menurut Bunda sejauh mana kira-kira pandemi saat ini tuh berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari teman-teman transpuan? Silakan Bunda Mayora. Ya, teman-teman kita tahu bahwa pandemi ini adalah wabah dunia, bukan hanya satu orang rasakan, tapi semua masyarakat dari seluruh dunia rasakan. Nah, kita bicara tentang situasi kami sebagai kelompok transpuan, kami ini adalah kelompok yang rentan. Kami ini kelompok yang sudah tahu bahwa kami perlu dengan hidup dengan stigma dan diskriminasi yang masih sangat banyak dirasakan. Terus kami ini orang-orang yang bukan pegawai negeri, bukan pengusaha. Kami kerja di sektor informal. Yang kadang-kadang kami jujur, kami usaha sendiri. Kalau di Maumere, teman-teman saya punya salon. Mereka punya warung makan. Mereka jualan di sekolah, jualan nasi bungkus. Mereka mungkin berbeda dari teman-teman Jawa ya. Mereka survive. Tetapi di tengah pandemi ini, mereka betul-betul terdampak, benar-benar terdampak. Nah, situasi di Maumere sendiri, kami mengalami dampak yang banyak. Gagal panen, demam berdarah, COVID. Dan ini membuat situasi sangat berubah. Bagaimana perjuangan kami? Saya melihat juga teman-teman saya, saudara-saudara saya, kami di Jawa. Sama. Di tengah-tengah pandemi, orang harus mengharuskan kami untuk buat KTP. Tetapi situasi waktu itu sempat tidak bisa, 2021 baru boleh. Maka itu pandemi ini melahirkan solidaritas dari kami.
Kami punya solidaritas, sehingga di Jawa sendiri, di Maumere sendiri, kami punya solidaritas. Bagaimana kami berjuang untuk membantu, mensupport sesama kami. Kalau saya di Maumere, saya punya organisasi namanya Fajar Sika, yang saya rintis dari 2018. Bagaimana Fajar Sika ini hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman kelompok minoritas gender dan seksualitas. Bagaimana teman-teman merasakan dampak-dampak itu. Maka itu kami punya tugas untuk mengadvokasi, membantu di pemberdayaan, membantu di kesehatan, ketahanan. Dalam keadaan itu di tengah-tengah pandemi, kami mengalami tantangan yang besar, di mana teman-teman mulai merasakan bagaimana mereka harus kehilangan lapangan pekerjaan, bagaimana untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka, sedangkan usaha tidak jalan. Kemudian mereka yang harus menjadi tulang punggung keluarga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dampak untuk mereka sangat begitu berat. Maka itu lahir solidaritas dari kami. Pertama-tama kami berjuang membangun arisan dengan kami sesama kami untuk membuat sumbangan kepada teman-teman trans yang benar-benar membutuhkan. Tiba-tiba kehadiran baik dari kami, inisiatif baik dari kami, ada teman-teman kami dari luar, dari Jawa, ada yang mensupport kami juga, ada beberapa kantor, relasi-relasi baik mensupport kami, sehingga teman-teman trans lansia, teman-teman trans muda yang kehilangan pekerjaan, kami support mereka dengan sembako, dengan uang kos. Kemudian dalam perjalanan, teman-teman semua sudah mendapatkan itu. Dan kami lihat bahwa penerimaan trans ini cukup baik. Kenapa? Karena memang kami hadir dengan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Kami tidak eksklusif, tetapi kami membangun gerakan inklusi. Saya sendiri sebagai seorang transpuan, tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah proses inklusi yang saya lewati dari 2018 sampai dengan 2020, sampai dengan hari ini, ya saya 2020 terpilih menjadi menjadi anggota BPDI di Desa Habi, dan itu memberikan hal baik. Bagaimana gerakan sosial di tahun 2020 kami mensupport semua orang, bukan hanya sebagai orang-orang waria, tetapi transpuan, tetapi mama-mama janda, lansia, disabilitas, dan stunting kami membantu mereka. Bahkan kemarin kejadian badai seroja di tengah pandemi yang ada di Lembatan atau Donara, kami mensupport mereka. Dan ini memberikan harapan baik untuk masyarakat. Masyarakat tidak memandang kami sebagai kelompok yang eksklusif, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya berkumpul dengan kelompoknya, atau bahkan mereka menganggap kami tidak punya rasa solidaritas. Dan mereka menganggap kami ini adalah orang-orang yang tidak berarti. Tetapi dengan gerakan sosial yang kami lakukan di tengah-tengah pandemi hingga hari ini, melahirkan penerimaan yang baik, kepercayaan masyarakat, membuka pandangan masyarakat bahwa kami adalah orang-orang yang setara, yang hidup dengan mereka. Pengalaman teman-teman saudara-saudara saya di Jawa juga demikian. Kami pandemi ini melahirkan ide-ide kreatif untuk kami. Yang dulu mungkin hanya nyalon, tetapi akhirnya dia juga mulai jualan makanan, kemudian dia juga mulai bercocok tanam. Dan ini memang perjuangan yang kami lakukan untuk bisa mempertahankan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, senang sekali ya mendengar cerita, meskipun dari sisi masyarakat atau negara selama ini malah memperoleh label negatif atau dimarginalkan, tetapi malah teman-teman transpuan bisa membangun solidaritas gitu, melakukan hal memukul balik dengan kebaikan yang lebih luas dan lebih besar gitu kira-kira ya. Nah, ini Bunda ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, menurutku menarik. Yang pertama mungkin saya bacakan dari Basilius. Pertanyaannya gini, nah selama ini salah satu keinginan dari banyak transpuan itu adalah untuk menjadi cantik. Nah, cuma karena berbagai kondisi banyak yang terus menempuh suntik filler misalnya yang ilegal, yang efeknya malah buruk bagi tubuh atau penampilan. Nah, bagaimana Bunda Mayora melihat atau merespon hal seperti ini? Silakan. Oke, baik. Teman-teman, kembali lagi, kalau kita melihat konsep tubuh, saya sendiri tubuh saya belum diapa-apain, dan teman-teman yang sudah melakukan itu ya, saya kembali mengatakan tubuhku otoritasku dan tubuhku adalah tanggung jawabku. Maka itu kalau teman-teman saudara-saudara saya yang melakukan operasi atau pilihan untuk mempercantik diri, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi ya kami berharap bahwa menjadi trans ukurannya itu bukan di cantiknya, lipstiknya, atau rambutnya, tapi ukurannya adalah di hati. Kenyamanan di hati,
bahwa saya ini adalah trans, saya ini adalah waria, saya hormati diri saya harga diri saya. Saya jujur setiap hari saya seperti ini, tapi ya saat-saat tertentu misalnya ada kegiatan-kegiatan harus gendong ya, dan itu biasa. Tapi kalau untuk yang mau suntik itu tergantung dari masing-masing orang. Teman-teman juga kita mulai mengharapkan untuk bisa treatment yang baik. Maka itu di dalam usaha kami selalu membangun gerakan kesadaran akan kesehatan. Maka itu di dalam kelompok transpuan kami punya di bidang kesehatan. Sehingga teman-teman juga akan belajar tentang treatment hormon tidak seperti yang sudah terjadi. Mereka terapi obat yang salah, mereka mungkin dengan silikon yang akan dampak buruk. Maka itu ya teman-teman sendiri kita kapasitasi untuk belajar. Jika mereka yang mau hormon, jika mereka yang mau pil, mau apa, tentu kita juga harus mengadvokasi dokter yang ramah atau petugas kesehatan yang ramah yang bisa mengedukasi mereka supaya mereka bisa belajar. Iya, benar banget Bunda. Saya sepakat bahwa orientasi itu nggak bisa diukur dari panjangnya rambut, terangnya listrik atau bentuk tubuh gitu ya. Dan ya menjadi isu yang menarik juga di soal kesehatan, bahwa ya sistem kesehatan jangankan antara relasi antara pekerja kesehatan untuk teman-teman transpuan, kadang juga relasi dokter pasien itu juga memang belum setara gitu. Saya bisa merasakan atau menghadapi tantangan yang berkali-kali lipat yang mesti dihadapi oleh teman-teman transpuan. Nah, masih ada pertanyaan lain Bunda, ini dari Lian. Dia tanya gini, sederhananya dia minta tips praktis dari Bunda, gimana sih pada akhirnya bisa menemukan keberanian atau keluar menyatakan diri bahwa ini loh saya, orientasi saya berbeda gitu, saya bertubuh laki-laki tapi orientasi saya merasa perempuan dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak tips praktis dari Bunda katanya agar bisa menyatakan diri yang sejatinya seperti apa dan tanpa takut merasa menstigma diri atau takut berdosa dan lain sebagainya. Bagaimana menumbuhkan keberanian itu? Silakan Bunda. Ya, teman-teman, seperti cerita saya bahwa 32 tahun waktu yang panjang. Karena saya sudah mengalami stigma dan diskriminasi, sering disakiti. Tetapi bagaimana kita dengan diri kita? Karena ini bukan kita buat-buat. Ini bukan saya karang atau ini bukan kita dengar cerita, tapi kali ini teman-teman dengar dari saya sendiri, yang saya rasakan, yang saya alami. Saya pun sudah berjuang, betul-betul berjuang untuk mau menjadi seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Tapi benar, saya tidak bisa. Saya dulu stres mau bunuh diri. Saya mau mati. Saya merasa, Tuhan, kau tidak adil menciptakan saya seperti ini. Kau tidak benar menciptakan saya seperti ini. Saya marah terhadap orang tua saya marah terhadap keluarga saya merasa benci. Tetapi saya percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya sudah terlahir di dunia ini, berarti saya ini sudah menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Stigma jahat yang saya alami itu saya ubah. Saya pelan-pelan belajar, teman-teman. Saya melihat orang mengatakan saya tidak normal. Saya mulai melihat, membuka film kehidupan saya. Saya lihat di mana dosa Tuhan, di mana salah saya. Dengan keadaan saya sebagai seorang trans, Tuhan tidak menghukum saya ketika orang mengatakan saya adalah orang yang dihukum Tuhan. Saya punya relasi baik dengan orang-orang. Saya punya kemampuan, saya punya jiwa raga yang baik. Dan saya mulai lihat itu. Saya mulai pelan-pelan coming in, menerima diri saya. Sebagai orang beragama dulu saya sempat kecewa dan marah dengan Tuhan. Tapi pelan-pelan saya mengasah spiritual saya. Saya melihat di mana salah saya Tuhan. Tetapi pada akhirnya saya mampu menemukan Tuhan di dalam diriku. Saya percaya bahwa tubuhku, hidupku ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Kemudian saya mulai kembali mengoreksi seluruh keberadaan hidupku. Saya adalah manusia. Ketika saya mengatakan saya manusia, berarti saya ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang tidak sama dengan ciptaan-ciptaan makhluk lainnya, hewan dan tumbuhan. Saya diberikan rasa yang spesial sebagai manusia dengan akal dan budi saya. Sehingga ketika menjadi trans, saya bisa mengontrol manajemen diri saya. Ketika orang mengatakan orientasi seks saya itu orientasi yang keliru, bahkan pelecehan seksual segala macam, saya sadari betul orientasi seks saya karena saya punya akal budi untuk bisa mengontrol manajemen dorongan seks saya, yang saya bisa kontrol dan saya bisa menjaga diri saya sebagai seorang transpuan, bahkan saya bisa menjaga seluruh keberadaan hidup saya. Maka itu
Kalau orang selalu menghakimi saya, bahkan saya selalu menghakimi diri saya ketika dulu saya belum coming out, saya merasa bahwa orientasi seks saya ini salah, walaupun saya tidak melakukan aktivitas seks. Saya merasa bersalah. Tetapi ketika saya bersyukur, saya sudah menerima diri saya, dan saya lebih sadar bahwa seks itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan lengkapi kita dengan akal budi untuk bisa mengontrol kita punya diri. Nggak langsung seperti yang lain ya, yang makhluk hidup yang lain ya. Artinya bahwa saya berjuang keras itu. Dan saya merasakan itu, dan saya bisa menerima diri saya dengan identitas gender saya. Dan saya percaya bahwa, oke, baik, agama kita mengajarkan bahwa gender itu perempuan dan laki-laki. Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki-laki dalam ajaran agama. Tetapi saya mau katakan bahwa Allah, Tuhan, itu melampau segala batas dan kemampuan kita. Karena dia itu maha agung, maha adil, maha besar. Kalau begitu, saya ini ciptaan siapa? Saya adalah bagian juga dari rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya ini juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Karena saya adalah manusia. Maka ini adalah keunikan dari Tuhan. Ini adalah keunikan dari ciptaan Tuhan. Maka saya pelan-pelan menerima diri saya. Saya pelan-pelan meyakinkan diri saya bahwa saya tidak salah dengan orientasi seksual saya, yang identitas gender saya, ini tidak salah. Bukti sampai dengan hari ini, saya tidak pernah, artinya ya kalau salah ya secara manusia salah. Ada punya kekeliruan, tetapi yang untuk yang seperti orang katakan bahwa saya ini nakal, jahat, ya tidak ada seperti itu. Dan saya bisa menerima itu. Dan saya menunjukkan ke masyarakat, kami menunjukkan ke masyarakat, ke orang-orang bahwa kami lahir dengan identitas gender saya, kami begini, kami tidak bersalah. Orientasi seks kami tidak mengganggu kami untuk berrelasi dengan orang lain. Laki-laki, perempuan yang berteman dengan kami aman. Orang mengatakan kami tidak normal, bahkan kami penyakit yang menular. Saya punya ponakan dari kecil, saya jaga mereka. Mahasiswa yang hadir saat ini laki-laki semua, tapi mereka tidak jadi waria, dan mereka tetap menjadi laki-laki yang baik. Dan itu menjadi luar biasa bahwa saya bisa menerima diri saya, dan saya coming out. Dengan ekspresi yang ada, orang sudah tahu saya trans, dan saya melakukan perbuatan baik. Dan itu yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman saya yang transpuan, yang belum coming out atau yang belum menerima diri. Mari teman-teman terima diri kalian. Syukuri menjadi trans, menjadi apapun hidup kita. Kita syukuri. Ketika kita syukuri hidup kita, kita menerima diri kita mengakui bahwa kita ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan, kita sudah mengakui. Saya percaya bahwa kita akan bisa mengaktualisasikan hidup kita dengan merdeka, dengan baik, bahkan tanpa ada ketakutan. Dengan prestasi-prestasi. Karena waria itu mempunyai segudang besar. Jiwa seni ada, jiwa masak ada, jiwa Sharon ada, jiwa apa saja ada. Kami bisa. Maka itu saya bersyukur bahwa transpuan itu paket yang lengkap yang dianugerahkan Tuhan. Supaya orang-orang juga bisa belajar dari kami. Seperti itu. Oke. Jadi Tuhan itu melampaui segalanya ya, dan dia bisa menerima ciptaannya, karena ciptaannya ya dia bisa menerima ciptaannya. Mungkin Raihana tadi pertanyaannya yang bagian di atas sama ya. Nah ini Bunda saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Oh ya sebelumnya tapi tadi saya ingin mencatat juga bahwa memang stigma yang selama ini sering disebarluaskan adalah bahwa menjadi LGBTQ itu adalah menular ya, dikiranya virus kali ya. Padahal ya jelas itu enggak ya. Oke. Itu memang satu stigma yang saya kira menjadi penghambat sosial teman-teman transpuan juga. Nah, ini pertanyaan berikutnya Bunda dari Raihana. Dia menanyakan bahwa apakah Bunda selama ini pernah mengalami diskriminasi, dan jika iya, bagaimana Bunda memulihkan diri dalam terhadap diskriminasi yang trauma atas diskriminasi yang dialami. Bagaimana memulihkan diri gitu? Teman-teman, saya trauma, benar-benar trauma. Dulu saya benci sekali dengan Satpol PP. Saya paling benci dan saya paling tidak suka melihat mereka. Kenapa? Saya pernah mengalami tangan saya ini cacat ini, sakit karena saya kecelakaan gara-gara dihajar Satpol PP, dikejar waktu itu. Tetapi ya, saya tahu bahwa mereka tersinggung, mereka melihat kami ya, karena mereka tidak tahu kami ini sebenarnya orang baik. Kami tidak pencuri, kami bukan korupsi, kami bukan pemerkosa, tapi kami ini orang-orang baik. Tetapi memang mereka menjalankan tugas karena label yang diberikan negara kepada kami PMKS saat itu. Dan ya itu menjadi trauma saya. Saya benci sekali dengan Satpol PP. Tetapi dalam perjalanan saya akhirnya berdamai ketika saya di Maumere.
Jujur ketika di Maumere sendiri itu saya mengalami diskriminasi awal karena memang orang tahu saya mantan biarawan dulu ya. Kemudian saya keluar dari biarawan juga sudah mendapat stigma yang cukup keras. Anak-anak murid saya bilang, Pak Guru kita jadi banci, jadi waria, jadi gembel di Jogja Ngamen. Itu stigma yang saya rasakan. Kemudian saya mengalami stigma yang berikutnya, saya sebagai orang Papua yang datang dari Papua waktu itu tidak bau dibilang bau, keriting, rasis yang saya cukup rasakan. Kadang-kadang saya juga rasakan sebagai kelompok minoritas dalam agama, itu stigma yang saya rasakan. Tetapi teman-teman, saya berusaha untuk meyakinkan bahwa melewati masa-masa itu, melewati semua itu, dan saya percaya bahwa itu mungkin bagian dari pengalaman hidup saya. Dan saya pernah mengalami lapar, sedih, senang, gembira. Itu artinya bahwa Tuhan membiarkan saya mengalami refleksi rohani yang saya dapatkan. Tuhan biarkan saya mengalami itu semua supaya saya tahu bahwa Tuhan itu segalanya. Dan belajar untuk mengolah itu. Ketika saya di Maumere, orang pertama tidak simpati dengan saya. Wah, ini dulu bisa orang biarawan tiba-tiba datang menjadi waria. Dia ini pasti yang tidak pikirannya gitu kan. Terus orang juga menganggap kami transpuan itu ada kelompok yang ya orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak punya kemampuan. Nah, stigma yang jahat yang saya alami itu saya ubah. Saya melakukan gerakan inklusi ke masyarakat. Teman-teman saya libatkan untuk paduan suara di gereja. Teman-teman waria muslim yang ada di Paga, yang ada di Wuring, ada teman-teman yang terlibat dari remaja masjid, bahkan salah satu teman saya menjadi bendahara di masjid. Kemudian kami melibatkan semua dan kami mau mendamaikan itu. Stigma itu tidak kami balas dengan kejahatan, tapi kami mendamaikan. Kami membalas dengan kasih. Ketika ada kebencian di situ kami datang. Kami menunjukkan kami sedang transpuan yang memaafkan. Saya jujur sama memaafkan banyak orang yang dulu menyakiti saya, merasa menganggap saya tidak benar. Tetapi ya di tengah-tengah pandemi mereka juga banyak mendapat bantuan dari kami. Itu artinya bukti bahwa kami bisa melewati stigma itu dan kami memberikan maaf dan kerentanan kami tidak menghalangi kami untuk berbuat baik. Maka itu pelan-pelan proses yang saya lewati waktu saya di Maumere. Pelan-pelan saya melakukan gerakan inklusi, saya hadir dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, memulihkan rasa itu. Orang tersinggung itu wajar ya. Orang tersinggung itu wajar awal-awal karena mereka mungkin belum dekat dengan kami. Tapi ketika mereka dekat dan kami bercerita seperti ini, orang jadi sadar, oh ternyata transpuan LGBT itu tidak benar, tidak salah. Mereka orang baik. Frater-frater yang dulu pertama mula-mula takut mau ketemu kami, nanti takut katanya dicolek atau nanti dilecehkan. Ya kalau dilecehkan kami akan kena undang-undang pelecehan seksual. Tapi ketika bertemu waria punya standar juga dalam hal bercinta sebenarnya. Jangan berpikiran terlalu negatif. Maka itu benar. terlalu baik. Pilih-pilih juga toh, Bunda. Pilih-pilih juga toh. Maka itu kami baik-baik aja. Jadi itu ya kami lewati dan saya sendiri melewati itu. Saya mendamaikan, saya memaafkan orang-orang yang dulu mungkin tidak suka dengan saya, tetapi saya memaafkan dan saya mengubah itu dengan kasih dan mereka sekarang semakin sayang dengan saya. Oke, ini Bunda masih ada pertanyaan. Pertanyaannya, di masa pandemi ini, apakah teman-teman transpuan juga kesulitan untuk vaksin? Dan pada saat vaksin, apakah perlakuan nakes ada diskriminasi atau tidak ke teman-teman transpuan? Saya belum lama silakan, ini kan. Mungkin ada. Ya, silakan mungkin ada cerita pengalaman sendiri atau teman-teman transpuan lainnya. Oke, baik. Pengalaman saya, kebetulan saya juga belum lama, 1 minggu yang lalu saya berada di Jawa, di Yogyakarta, dan saya bersyukur bahwa ternyata teman-teman solidaritas teman-teman itu kuat sekali, dan bukan hanya komunitas yang mulai progresif tetapi inklusif, tapi saya bersyukur bahwa ada teman-teman di luar teman-teman komunitas, orang-orang hetero juga banyak yang baik, yang mulai mensupport teman-teman, yang mulai mensupport saudara-saudara kami untuk bisa melakukan vaksinasi. Jujur teman-teman, kalau KTP itu kalau teman-teman yang lain mungkin namanya pakai nama yang ada ya. Kalau teman-teman yang dari kecil sudah diberi nama ya, kayak teman saya di jasa saya sudah namanya Lekong ya kami tetap menghargai bahwa Indonesia masih punya konsep gender, belum ada berubah hanya perempuan dan laki-laki, ya sudahlah kita ikuti. Kami taat hukum jadi kami ikuti. Tetapi ya situasi seperti ini ya kami berjuang betul-betul. Bagaimana perjuangan ini ya tidak berhenti.
advokasi terpenting. Teman-teman di daerah, di Maumere sendiri kami pastikan kemarin kami bisa buat KTP, kami bisa juga dapat vaksin pertama sudah, vaksin kedua sudah, dan saya bersyukur saya sendiri vaksin pertama awal-awal sekali, dan saya tinggal tunggu vaksin ketiga Moderna. Dan tanpa ada penghalang, tanpa ada gangguan, di daerah sendiri, karena kami sudah menguatkan teman-teman untuk bisa mengadvokasi diri mereka, dan ada koordinator yang bagian kesehatan, sehingga kami pastikan setiap pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, itu teman-teman semua bisa mengikuti vaksin. Karena teman-teman dan saya juga sampaikan ke dinas kesehatan bahwasannya semua warga negara Indonesia wajib divaksin. Waria juga warga negara Indonesia, kami semua warga negara Indonesia, jadi kami bisa divaksin. Dan kali ini teman-teman ada beberapa yang sudah 2 kali vaksin, ada yang sudah 1 kali, dan semua bisa mengikuti vaksin. Bahkan kami sendiri juga menjadi relawan COVID-19 di desa, di satgas desa, juga ada yang di Posyandu, bahkan kami juga menjadi penerus untuk mengkampanyekan, mari jangan takut vaksin, untuk siap divaksin. Seperti itu. Oke, menarik ya. Bahkan teman-teman trans malah mengkampanyekan di tengah banyak orang yang malah takut vaksin. Iya. Teman-teman transpuan ada di paling depan ini untuk vaksin. Ya, benar. Mungkin memang hambatannya di KTP kali ya, karena kalau di Indonesia nggak punya KTP ya nggak bisa ngapa-ngapain, meskipun punya paspor, tapi nggak punya KTP memang nggak bisa ngapa-ngapain ya, Bunda. Dan silakan teman-teman jika masih ada pertanyaan, mungkin dari saya ini kira-kira ini kan Bunda sekarang di Timur dan pernah di Jawa juga lama. Ada situasi yang berbeda nggak penerimaan terhadap trans gitu ketika Bunda Mayora berada di timur Indonesia gitu, apalagi di desa dengan berada di kota besar, di kota gitu seperti Jogja. Ada situasi yang berbeda nggak yang Bunda alami atau terima gitu? Saya merasa sangat jauh ya, sangat jauh perbedaan. Justru saya mau katakan bahwa memang benar ya, Maumere itu menjadi rumah yang aman untuk sebuah keberagaman. Mungkin Maumere, Indonesia atau Jakarta bisa belajar dari Maumere. Karena banyak sekali teman-teman saya di Jakarta, teman-teman saya yang ada di Indonesia bagian Barat ini mengalami stigma dan diskriminasi yang cukup keras. Saya jujur bahwa di Maumere sendiri, kami sampai dengan hari ini, saat ini, bahwa teman-teman itu survive, kami diterima, dan bisa kerja di usaha masing-masing. Bahkan satu teman saya adalah seorang ASN, dia itu guru wali kelas 6. Dia bercerita ke saya seorang guru dan saya seorang transpuan. Yang saya transferkan bukan waria, tetapi saya transferkan adalah ilmu dan kemampuan saya sebagai seorang guru. Saya mengajar. Dan puji Tuhan dia tetap stay sampai hari ini. Dan dia siap-siap untuk mendapatkan Satya Lancana dari Presiden. Kemudian salah seorang transpuan adalah seorang penyuluh pertanian dan dia dibiayai oleh APBN. Dan itu menjadi transpuan yang luar biasa. Bahkan saya sendiri dipercayakan oleh masyarakat menjadi seorang anggota BPD, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu tidak terjadi di daerah lain, di Indonesia lain. Ini di Maumere. Maumere saya justru mendapat tempat. Agama itu menjadi agama yang progresif, yang ramah, yang bisa menerima kami. Dulu saya takut terhadap Katolik, karena Katolik itu saya kenal konsep gender yang sangat kuat, hanya perempuan dan laki-laki, teologinya cukup konservatif, tetapi saya berjumpa di Maumere. Agama menjadi cukup ruang yang aman dan damai untuk kami. Kami bisa diterima, bahkan teman-teman punya kelompok KOR, bisa dirigen. Saya sendiri pimpin ibadah di gereja, di ibadat sabda misalnya ya. Kemudian saya sendiri juga menjadi pengurus dewan gereja. Kemudian kami melihat lagi teman-teman yang lain, mengadvokasi teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman Muslim. Kalau teman-teman Muslim di Jawa kan kadang-kadang mendapat stigma dan diskriminasi keras. Tapi Muslim di Maumere mereka hidup dengan aman dan damai. Mereka tidak mendapat stigma dan yang keras. Maka itu ya kami bersyukur bahwa Indonesia Mini ada di Maumere. Dan sebenarnya nasionalis itu ada di Maumere. Karena bagi kita bicara nasionalis, kita bicara tentang keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu harus sudah cukup melindungi kita semua. Jangan hanya karena kita beda agama, terus kita harus mengalami stigma dan diskriminasi, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak gereja yang dihancurkan. Maka itu di Maumere sendiri kami mencoba mengadvokasi, misalnya di Maumere itu kelompok minoritas itu kelompok gender dan seksualitas, tapi ada kelompok lainnya, misalnya disabilitas.
ada kelompok misalnya kelompok agama, teman-teman yang muslim, kami menyuarakan anti diskriminasi, kami menyuarakan kebaikan dan kesetaraan untuk semua orang. Bahkan kita tidak boleh saling menghakimi. Oke, saya jadi pengen ke Maumere sekarang. Semoga nanti ya benar-benar bisa berjumpa langsung dengan Bunda Mayora di Maumere. Tidak terasa ini kita sudah sejam bercerita. Saya berikan ya tidak terasa ya. Kalau ada kesempatan terakhir teman-teman yang mau bersuara langsung silahkan. Kalau ada. Kalau tidak, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bunda mungkin untuk closing statement-nya untuk malam ini tentang gimana posisi transpuan di Indonesia hari ini gitu, atau apa yang mau ingin disampaikan. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk FPR. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menyuarakan keadilan dan kesetaraan. Saya bangga karena saya berpikir bahwa mungkin kami sendiri, tetap saat ini kami sedang bersama-sama dengan teman-teman yang artinya bahwa teman-teman benar-benar mensupport kami, mendukung kami di tengah perjuangan ini. Untuk itu ya, teruslah membuat ruang-ruang perjumpaan seperti ini. Karena dengan berjumpa seperti ini, kita tentu saling mengenal, saling baku tahu, saling jaga. Dan ini lebih jelas bahwa yang bercerita bukan orang lain, tapi yang bercerita adalah kami yang merasakan dan kami yang mengalami. Oleh sebab itu ya, untuk teman-teman transpuan di seluruh Indonesia, mari jangan menyerah, tetap berjuang, tetap menunjukkan cahaya kasih-Mu, karena hidupmu adalah cahaya, karena sudah dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan. Maka itu jangan pernah menyerah, tetap berjuang. Untuk itu, untuk teman-teman, saudara-saudara kami di luar komunitas-komunitas ini, ya mari cintai kami, hargai kami, mari kita hormati perbedaan. Karena hidup ini adalah anugerah dan perbedaan ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Supaya apa kita saling melengkapi dan saling mengisi. Itu saja, terima kasih. Thank you. Oke, memang terima kasih Bunda Mayora sudah menunjukkan atau memberikan cerita kepada kita bagaimana penerimaan, kasih, solidaritas itu bisa membawa berkah bagi banyak berkah yang lebih luas ya, karena kita lihat di identitasnya Bunda Mayora itu segala yang selama ini selalu didiskriminasi di negara kita, entah dari sisi agama yang minoritas, asal dari Papua yang juga selama ini masih didiskriminasi, orientasi sosial yang trans, Bunda Mayora ini kalau dipikir-pikir sangat berlapis itu ininya ya, identitasnya yang semuanya minoritas tapi ternyata bisa tampil di ruang publik dan menjadi menunjukkan keberartian gitu bagi kehidupan yang lebih luas. Terima kasih sangat, saya gembira bisa berbicara sama Bunda Mayora malam ini. Semoga kita bisa bertemu langsung. Teman-teman, akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Karena sudah sejam, kita tutup diskusi kita malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak. Ini yang rekam tadi mungkin bisa di stop rekam dulu, record dulu.